arek liyane ini terus kan terus. Piye Mas kabarnya? Kok kayak sentrup-sentrup ket lagi. Yo kan cuacanya lagi rapenak toh. Jadi pagi pilek tapi insyaallah sehat lah. Alhamdulillah. Iki kabarmu sehat toh? Iya, ngene iki Mas. Penting sehat toh. Pandungane muga-muga sehat terus. Iya. Sore-sore enak ya awane ya? Iya sih. Soalnya tadi pas berangkat nang Jogja kok panas banget ning dalan. Heeh. Nggak kayak biasa. Tapi hati ini kan ra panas toh? Iya, alhamdulillah enggak. Aduh. Kan penting kuwi atine to. Heeh. Iki akhir tahun apa iki Mas? Ning kali apa iki? Yo biasa sih sebenarnya akhir tahun kan kali opak ono agenda rutin toh biasane. Rutinane biasane yang selalu ada itu acara Haul Gusdur dan syukuran limasan kali opak. Kebetulan tahun ini yang ke-13. Dan tahun ini juga kebetulan ada satu item tambahan acara, ada Halaqah Fikih Peradaban. Itu program dari PBNU yang alhamdulillah sudah tahun kedua kali opak mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan semacam diskusi gitu, Halaqah Fikih Peradaban. Tahun ini ada nanti insya Allah tanggal 30. Berarti ini yang kedua ya halaqahnya? Ini yang halaqahnya yang kedua. Untuk yang haulnya yang ke-14. Oh, yang ke-14. Itu tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember pagi sama malam. Paginya itu berarti halaqah. Halaqah, malamnya itu Haul Gusdur dan syukuran limasan kali opak. Bakal ada siapa aja nanti di acara ini Mas? Acara kalau paginya itu rencananya ada beberapa tema sih. Akan karena ada isu yang mau kita angkat. Itu temanya soal peradaban humanitarian Wali Songo dalam konteks global. Insya Allah akan dibahas atau dibedah oleh 3 narasumber. Pertama ada Kiai Hodri Arif, kedua ada Kiai Imaduddin Usman, yang ketiga Pak Kiai Jadul, dan moderatornya Pak Rafiq, Dr. Rafiq dari Jakarta, dari Tangerang kayaknya, yang dari Pak Jadul sendiri, karena temanya kan soal Wali Songo toh tahun ini. Kalau yang kemarin itu bahasnya kemarin apa ya? Kemarin kayaknya soal politik kebudayaan nasional. Strategi kebudayaan itu malah apal ya kan ikut toh. Iya. Soal strategi kebudayaan nasional ya kayaknya kemarin. Ya tahun ini kita fokus untuk ngomongin soal Wali Songo, terutama soal peradaban humanitarianismenya gitu sih. Kalau di Haul Gusdurnya nanti? Haul Gusdurnya kita sebenarnya konsepnya itu pengajian umum. Ada pengajian umum yang melibatkan warga sekitar. Jadi kita akan undang jamaah-jamaah yang ada di warga sekitar, dan nanti malamnya itu spesial karena berkaitan dengan tema Wali Songo ya, kita rencananya akan undang Mas Ahan atau Gus Ahan Mahabi, itu dari Wonogiri, pencipta lagu syair Wali Songo yang viral kuwi lho. Oh, ya aku Mas syair. Akhirnya lali aku tapi nek sampean nonton apa kuwi YouTube kuwi ada syair Wali Songo itu tuh gitu. Oh, penciptanya Mas Ahan itu. Mas Ahan, dan coba kita ajak ke sini kan kebetulan kan beliau kan ketua Lesbumi Wonogiri gitu. Nah, kemarin Pak Kiai ngersake untuk diundang ke sini untuk sekali presentasi karyanya juga sekaligus ngaji biar warga juga ngerti siapa sih sebenarnya yang mencoba mengubah syair itu, dan akhirnya kan viral toh, dan itu cukup efektif menurutku syair kui. Nah itu malamnya itu jadi ada pengajian umum nanti sama warga, dan insya Allah juga akan banyak gitu. Selain warga siapa aja yang bisa ikut yang malam ini? Pagi pagi karena itu kotanya terbatas, nanti ada beberapa tokoh yang kita undang. Seperti ya tokoh-tokoh lingkaran kita, ada intelektual muda, ada Mas Irfan, ada Mas Hasan, ada Pak Holik, dan masih ada banyak lagi, dan ada beberapa komunitas dan organisasi struktural NU jelas, yang dari DIY itu organisasi kayak Lesbumi, ada dari Fatayat, ada LBM, dan banyak dan komunitas akademik yang rencananya kita akan undang, ada dari CRCS,
ada dari UIN, ada dari kajian jangka gitu dan lain-lain. Dan selain itu ada publik umum yang memang nanti kuotanya itu kita batasi, nanti ada registrasi gitu, pendaftaran, dan teman-teman yang daftar nanti akan dikonfirmasi karena memang kuotanya terbatas, enggak. Berarti eksklusif ya kalau yang pagi Iya, itu. karena konsepnya kan kayak Basu Masail ya. Ya. Jadi memang benar-benar kita harapkan fokus, dan diskusi itu akan menghasilkan rekomendasi produktif yang kemudian akan kita berikan ke PBNU, karena itu kan salah satu programnya dari PBNU. Itu sih. Kalau yang malamnya semuanya bisa ikut? Kalau malamnya semuanya bisa ikut, bisa terlibat dan bisa bersama-sama sebenarnya. Dan ya teman-teman mulah diajak, so bareng, guys, bareng-bareng. Pasti ikut. Menarik boy. Gitu. Itu akhir tahun. Kalau ini. yang syukuran limasan itu berkaitan dengan Pondok Pesantren Kaliopak juga? Iya, jelas. Ke berapa ini berarti udah? Ya, yang ke-14. Jadi kan ke-14 itu maksudnya semenjak dulu itu ceritanya kenapa itu menjadi satu agenda rutin di Kaliopak tahunan itu karena memang dulu konon senior ini dulu pas pembangunan limasan Kaliopak itu yang belakang itu buat diskusi ya, bisa diskusi itu bertepatan dengan meninggalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, semenjak itu pula setiap akhir Desember tahun kita niatkan untuk ulang tahun itu limasannya sama haul. Nah, sekaligus juga haul itu kayak program rutinan yang ya setiap tahunnya bentuknya beda-beda. Yang pasti item haul itu menjadi satu niat utama dan bentuknya selalu berbeda-beda. 2 tahun terakhir ini bentuknya ada halaqah. Dari tahun-tahun sebelumnya selama saya di sini banyaknya ada pentas kesenian, ada kajian, terus ada nonton film bareng gitu. Jadi tapi poinnya itu jadi ada syukuran dan haul Gus Dur itu. Terus kira-kira apa yang menarik di tahun ini ben teman-teman itu? Ya tertariknya satu isunya. Nggak tahu ya menarik atau enggak ya. Yang jelas bagi kita sih menarik. Bagi teman-teman nggak tahu. Insya Allah semoga aja menarik. Menariknya ya menurut saya secara pribadi itu ya tahun ini kita ada satu hal yang di-highlight itu soal Wali Songo. Dari mulai paginya kan kita mencoba untuk mendiskusikan peran-peran Wali Songo dan sebenarnya konteks seperti apa sih yang melatar belakangi Wali Songo sehingga kemudian para leluhur kita ini, para ulama-ulama kita mampu membuat satu sistem tatanan kebudayaan yang itu nilai-nilainya masih bertahan dan masih relevan rasanya sampai hari ini. Dan kok kebetulan juga ya, ini berkaitan sama malamnya itu hari ini ada manusia-manusia kreatif seperti Mas Ahan itu yang mencoba untuk terus-menerus menghidupkan nilai-nilai Wali Songo, mengenalkan nama-nama Wali Songo ke halayak dengan cara-cara yang kreatif dan akhirnya diterima publik. Itu saya kira sebuah momentum ya. Hari ini kalau kita lihat isu-isu publik itu kan hari ini rasa-rasanya orang pengen kembali ke masa lalu gitu kan, healing karena krisis identitas, krisis jati diri. Nah, saya pikir Wali Songo yang hidup terutama di masyarakat pesantren itu telah menciptakan sebuah tata nilai-nilai yang sampai hari ini mungkin kita kalau kita mau belajar itu membentuk identitas kita, membentuk jati diri kita. Dan saya pikir hari ini perlu kita pelajari ulang, kita ilmui kembali sehingga bisa menjadi akar pegangan kita untuk menata masa depan. Itu sederhananya kayak gitu. Sederhananya itu ya. Kompleksnya nanti. Ya itu yang saya bayangkan kayak gitu. Ini makanya relevan, asik sih. Jadi teman-teman insya Allah nek teko ya minimal mecek tapi itu paham. Ya. Gitu. Gitu, Feb. Menarik. Menarik lah kira-kira. Iya, menarik. saya juga baru ini sih yang Mas Ahan itu. Tadi juga sempat di-spill syairnya. Cuman saya nggak terlalu hafal. Iya, podo aku ya hafal. Cuman emang viral sih. Viral. Menarik ya. Biar teman-teman nggak cuma tahu viralnya aja tapi juga belajar siapa penciptanya dan latar belakangnya kayak apa. Wali Songo juga. Iya. Oke. Bisa Feb, ini nganggur radio bisa diminum ya? Direspon. Aku baru 2 kali ya selama nong saja ya. Tahun kemarin ikut. Kemarin ikut baru tahun ini. Sama ini. Ya melu besok melu Saisa. boleh. Nyupir, nyuci piring. Apa-apa toh. Isa. Berkegiatan. Isa iku pondok Jawa Timur iki
bersih-bersih. Kora-kora. Nah, ya, kora-kora. Kau ono ngerti saya. Soalnya yo jujur aja saya sendiri sing dadi apa ya? Mahasiswa Win Wali Songo yang labelnya Wali Songo itu. Iya, Wali Songo ya. Iya, tapi iku kudu sinau akeh iki, Mas. Iya, jelas kudu. Ini momentum ini. Ya, momentum. Kan biar tahu. Karena gini ya kita hari ini kan masih sering mendengar ya sayup-sayup itu. Bahkan nama Wali Songo itu dijadikan nama institusi. Yeah. Pendidikan kita terbesar yang di Islam kayak Universitas Joko, Wali Songo, Syarif Hidayatullah, hampir UIN itu kan memakai nama wali-wali itu. Tapi di setiap institusi pula itu sama sekali nilai-nilai ajaran, pikiran-pikiran para wali itu dibicarakan minimal atau didiskusikan atau dikembangkan sehingga depan menjadi salah satu pengetahuan yang relevan untuk konteks hari ini. Sayangnya juga dan koyok ngenes juga gitu ya. Banyak dari akademisi yang bahkan tidak percaya dengan adanya Wali Songo itu kan ironis banget ya. Menggunakan namanya sebagai nama institusi pendidikan, tapi di sisi yang lain dunia pendidikan akademik kita itu tidak menjauhkan dan nggak percaya bahwa sosok Wali Songo itu ada gitu. Di banyak literatur sampean baca itu kan Wali Songo itu dianggap mitos. Masih banyak yang percaya bahwa itu semata dongeng gitu. Itu kan padahal fakta makam-makamnya itu masih ada gitu. Cerita-cerita dan tersimpan di banyak serat babat itu juga masih ada. Itu mungkin saya pikir tadi pertanyaannya kalau relevan atau enggak, saya pikir dalam konteks akademik ini relevan banget gitu. Dan makanya juga jujur itu juga keresahan selama saya di Wali Songo juga sih, Mas. Soalnya kayak selama di Semarang ini apa ya sinau-sinau. Maksudnya dari kan banyak itu kayak dari rektornya punya mengusung moderasi beragama, mendukung program dari kementerian gitu, tapi nggak ada yang menyinggung soal Wali Songo. Di fakultas juga ya, maksudnya kajian-kajian diskusi teman-teman di organisasi semuanya nggak pernah ada yang membahas soal Wali Songo gitu. Tapi ziarah masih ya, tapi ya ziarah masih tapi iya, untuk tapi membicarakan nah itu sangat agak nggak masuk akal gitu. Satu sisi kita masih percaya bahwa beliau itu sebagai punjernya spiritual di Jawa atau di Islam Nusantara. Pikiran kita sama sekali tidak pernah tertarik untuk mempelajari nilai-nilai yang diajarkan. Itu yang mungkin besok itu menjadi satu pantikan, dan mungkin teman-teman di sini juga merasa itu menjadi penting ya. Kenapa kita kemudian di halakoh tahun ini kemudian mengambil tema itu peradaban humanitarianisme Wali Songo dalam konteks kita pengen membaca lebih jauh konsep kemanusiaan. Jadi kalau teman-teman baca bukunya Pak Doko itu kan adalah salah satu titik peradaban Wali Songo itu kan konsep menjadi manusia. Yang itu memang agak rumit gitu, agak kompleks, dan belum banyak para kajian akademik yang mampu mengeksplor itu sehingga menjadi salah satu modal sosial untuk membangun masyarakat kita hari ini. Meskipun jejaknya masih ada gitu. Itu kira-kira relevansinya ya. Gak tahu bagi teman-teman muda yang kompleks persoalannya itu mental health, self improvement. Ya, sekarang lebih banyak ke sana merujuknya. Ya. Padahal sebenarnya nah itu aku pikir juga relevan. Nah kita kan sebagai orang tradisi ngomong desa lah, kan kita lahir dari ekosistem desa itu ya banyak hal nilai-nilai yang masih kita pegang percayai kan sebenarnya lahir dari tradisi itu gitu. Yang justru itu yang menjadi memperkuat kita sebagai manusia gitu. Kayak ziarah kadang kita lagi kemrungsung atine bahwa urip kuwi eling ngono kuwi. Itu kan nilai itu. Terus ilmu kuwi kelakune kanthi laku. Itu kan itu kan nilai sebenarnya dalam banget gitu. Ya. Terus kayak hamemayu hayuning bawana. Itu juga satu nilai yang sebenarnya lahir dari warisan Wali Songo yang sebenarnya saya masih dipercaya oleh masyarakat. Nah tugas kita anak-anak muda seperti
kamu yang lahir dari kampus Wali Songo itu, aku pikir justru ini tanggung jawab dan PR gitu untuk selalu menghidupkan dan mungkin mengkontekstualisasikan untuk kebutuhan kita hari ini anak-anak muda. Kita bahas akan lebih ringan, lebih kontekstual dan lebih masuk akal gitu. Ya, mungkin itu juga sih yang perlu digarisbawahi juga, soalnya kadang teman-teman itu di tengah tawaran itu tadi yang mental health, self improvement dan segala macam itu, kira-kira ya tawaran kajian-kajian semacam ini tuh bisa menarik minatnya teman-teman nggak untuk belajar itu kan? Iya. Butuh minimal memberi satu perspektif baru gitu atau alternatif untuk melihat dunia hari ini yang serba cepat, serba modern, serba instan gitu. Yang kadang itu pendangkalan toh isinya. Nah, hari ini kita butuh pendalaman di tengah arusnya, bukan pendangkalan, tapi pendalaman yang berakar dari jantung kebudayaan masyarakat kita gitu. Itu sih menarik. Ya semoga aja nanti menarik diskusinya. Ya, semoga. Masalahnya pasti harusnya menarik sih. Harusnya menarik ya nek delok pemaparannya tadi ya. Ini udah upaya yang luar biasa. Ya sampai buat kayak gini kan ini artinya penting banget. Jarang ditemukan ini. Sampai buat kayak gini itu. Di tengah hiperrealitas. Iya. Waduh. Angel Pak. Kayak angel banget ya, Feb. Angel banget. Kira-kira ngono, Feb. Piye? Nek Mas Dul sendiri kenapa kok minat belajar ini? Gak ada pilihan lain. Padahal jurusannya biyen apa Mas? Nah, jurusannya Usuluddin Tafsir. Ya, tafsir. Ya sebenarnya nek di Kaliopak kan kebetulan memang kajiannya arahnya ke sana semua. Islam Nusantara, Wali Songo, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Islam tradisi kan kita selalu pelajari terus-menerus dengan adanya forum ngaji Dewa Ruci. Nek teman-teman ketahui setiap Selasa itu kan hampir setiap tahun kan nggak pernah putus toh. Dan semenjak saya di sini tahun 2018 itu ya saya terpapar dengan isu itu, dengan pengetahuan itu. Jadi awalnya saya juga mikir ini apa sih relevansinya gitu. Tapi semakin kesini seiring dengan kedewasaan berpikir dan problem hidup yang saya alami, ternyata banyak hal yang saya pelajari di Kaliopak ini ternyata juga cukup masuk akal untuk menjadi jawaban-jawaban gitu. Nah demikian itu ya mungkin 2 atau 3 tahun terakhir saya baru merasa bahwa oh ini penting gitu. Karena ternyata nilai-nilai yang diajarkan itu kan masih hidup dan masih membayangiku sebagai masyarakat Jawa, Pantura, pedesaan, akar rumput gitu. Pantura ya. Dan kebetulan di Kaliopak menjadi satu kayak diargumentasi ulang gitu untuk kemudian dihidupkan terus. Nah daripada kemudian aku kemudian ketika dalam problem patah hati kemudian mengais-ngais pengetahuan untuk menjadi obat, itu kan lebih baik aku mengais sesuatu yang ada di masyarakatku sendiri toh. Yang ternyata akarnya itu lahir dari para wali itu gitu. Dan saya pikir itu tidak hanya mengalihkan persoalan atau menjawab persoalan yang sifatnya sementara, tapi justru itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih tinggi gitu. Tidak hanya mengobati tapi justru mengarahkan, tahu esensi urip. Jadi alhamdulillah bisa tenang kan, sore-sore iso ngobrol santai ini kan ya mungkin ya aku ya ora ngerti. Mungkin ya sedikit banyak karena terpapar pengetahuan sing santai kan. Kayak Cah Kaliopak iki kan kabeh orientasi ini kan dadi wali, jadi OTW wali kabeh. Jadi nek ndeloke nang Kaliopak kan agak bingung iki dunia macam apa gitu. Ngomong kok nek esuk nganggur, tangine jam 10 tapi dudutan kabeh gitu. Emang OTW wali kabeh cacahe. Unik-unik ya. Unik-unik. Jadi iki iso nggo kampanye teman-teman nek arep dadi wali nang Kaliopak wae. Alternatif. Iso dadi wali. Ngono sih, Feb. Ya kowe awakmu mungkin hari ini masih ki opo to, tapi nek terus menerus mendalami kan nanti akan ketemu to. Yang penting sabar. Siap. Wis sabar to saiki. Wis ana sing ngancani kan wis sabar. Sopo iki sing ngancani? Aku sing ora ngancani wae tetep tatak kok, mosok kowe ora sabar. Siap. Gak sekuat Mas dulu. Ya gini karena kahanan Fat. Ora nek liyane, wis pokoke kudu kaya ngene. Ngono sih. Berarti wis 5 tahun ini masih. Ketoknya sudah hampir 5 tahun. Aku juga nggak menyangka ternyata sudah selama itu. Tapi ya bisa.